Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah Dialog Urang Getanyo. Selama 30 menit kita akan berdiskusi beragam isu aktual dan inspiratif bersama saya Al-Hadi Habibi. Pemirsa, pemerintah Kota Langsa punya komitmen tinggi untuk mengembangkan wilayahnya sebagai daerah yang hijau dan peduli lingkungan. Pemerintah kota juga berupaya menumbuhkan kembali kesadaran warganya untuk selalu peduli dengan lingkungan hidup. Salah satunya adalah gerakan menanam pohon dan gotong royong. Kita akan berdiskusi lebih jauh tentang ini bersama Wakil Wali Kota Langsa yang sudah hadir di studio Metro TV Aceh, Marzuki Hamid. Assalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki sudah hadir di studio Metro TV Aceh. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, seperti biasa kita simak terlebih dahulu liputan tim Metro TV Aceh berikut ini. Pemerintah Kota Langsa berupaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melakukan penataan ruang terbuka hijau dengan penataan taman kota. Penanaman pohon untuk menghijaukan kota dan melakukan pembebasan lahan untuk membangun ruang terbuka hijau. Terkait dengan peningkatan pengelolaan kebersihan lingkungan, berbagai program untuk memecahkan persoalan sampah terus dilakukan pemerintah Kota Langsa. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Kanun Nomor 3 Tahun 2014 tentang kebersihan. Strategi lain yang dilakukan pemerintah kota untuk memenuhi adanya ruang terbuka hijau adalah dengan membebaskan lahan masyarakat dan membangun ruang terbuka yang berkualitas seperti pembuatan sarana olahraga dan merenovasi taman-taman yang ada di seluruh kawasan kota. Penanaman pohon semakin ditingkatkan untuk menghijaukan Kota Langsa. Penanaman kembali di hutan mangrove untuk meningkatkan vegetasinya di daerah pesisir. Selain itu, juga dilakukan penanaman dan pemeliharaan hutan kota yang merupakan potensi bentukan alam yang dimiliki Kota Langsa. Tim Liputan Metro TV Aceh. Baik, sebelum membahas Kota Langsa hijau bersih dan ramah nih Pak Marzuki, saya penasaran begitu ya. Apa sebetulnya yang membuat Pak Marzuki Hamid ini bersama Pak Usman Abdullah kompak begitu untuk kembali melanjutkan kepemimpinan Kota Langsa di periode kedua ini? Ya, saya dengan Pak Usman Abdullah kemarin ya maju kembali dan sudah mendapat kepercayaan di masyarakat, terpilih kembali untuk periode yang kedua. Yang membuat kami kompak, yang pertama kami saling memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi kami masing-masing. Bahkan lebih jauh, saya selaku Wakil Wali Kota ini diberikan tugas-tugas khusus, ada 11 urusan diberikan oleh Wali Kota kepada saya, termasuk juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi kita melaksanakan tugas ya berdasarkan itu, walaupun secara umum bahwa tugas Wakil Wali Kota adalah ya membantu Wali Kota terpilih. Jadi kita tahu dirilah sebagai Wakil Wali Kota. Jangan kita anggap bahwa kita ini ya sama dengan Wali Kota. Kemudian pada itu juga kami berdua selalu membangun komunikasi yang aktif. Apakah dengan telepon, SMS atau WA, atau barangkali duduk bersama. Ya, sehingga kalau ada masalah-masalah itu ya bisa kita bahas secara bersama dan kita selesaikan. Baik, berarti Pak Marzuki ini adanya komunikasi yang baik, terus kemudian adanya pembagian tugas ya. Ini menarik tadi Pak Marzuki sempat menyampaikan kalau Pak Marzuki juga diberikan tugas untuk penataan kota hijau begitu. Nah, Kota Langsa sebagai kota yang sedang berkembang tentunya pembangunan juga tetap harus berkelanjutan. Tapi bagaimana ketika pembangunan ini tetap lanjut, tapi juga memperhatikan lingkungan hidup ini seperti apa konsepnya Pak Marzuki? Ya, konsepnya adalah kami berangkat dari melihat potensi dan permasalahan yang ada di Kota Langsa. Jadi sebagai contoh ada beberapa program yang memang mendesak untuk kita laksanakan di Kota Langsa. Antara lain adalah, jadi permasalahan yang dihadapi Kota Langsa, kalau kita bandingkan, ini cerita orang dulu. Kalau kita bandingkan Kota Langsa di tahun 50-an, 60-an dulu, Kota Langsa itu dingin suasananya, sejuk. Itu lebih nyaman dulu. Tapi sekarang ini agak ya sudah kurang itu. Ya karena pembangunan Pak sudah ya. Panas. Jadi gedung-gedung semakin tumbuh gitu ya. Ya. Jadi ini kan permasalahan. Padahal dulu
di Langsa ini ada beberapa potensi lingkungan hidup yang luar biasa. Yang pertama ada hutan lindung. Itu hutan lindung yang di Kuala Langsa, hutan mangrove. Itu lebih kurang ada 8.000-an hektar. Kemudian ada hutan kota, ini RTH yang di Kota Langsa. Kemudian ada hutan lindung di Kemuneng, Pondok Kemuneng. Ini juga ya lebih kurang 300-an hektar yang masuk di dalam wilayah Kota Langsa. Jadi ini potensi untuk kita berdayakan kembali, kita lakukan revitalisasi sehingga ini bisa membantu menjaga ya kesehatan lingkungan yang sehat di Kota Langsa pada masa yang akan datang, yaitu dengan hutan-hutan lindung itu, RTH itu ya bisa berperan. Ya, selama ini apa Pak Marzuki yang dilakukan untuk merawat hutan-hutan lindung yang sudah ada di Kota Langsa nih Pak? Ya, yang pertama ya kita menanam pohon-pohon. Jadi bahkan kalau untuk 100 hari kerja terhitung kami dilantik kemarin, itu setiap Jumat itu 700 sampai 800 batang. Setiap Jumat itu saya bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan perangkat kampung itu yang menanam pohon. Jadi rutin memang selalu setiap hari Jumat gitu, seminggu sekali selalu ada ya Pak? Rutin, belum lagi yang ditanam oleh masyarakat sendiri. Kami memprogramkan bagaimana 100 hari kerja ini ada 25.000 pohon yang kita tanam, baik pohon penghijauan maupun pohon-pohon yang berbuah, insya Allah. Jadi cukup banyak begitu. Targetnya berapa banyak memang Pak? Ini terusan, sampai 5 tahun ke depan kita akan tanam terus di sepanjang jalan-jalan yang mungkin, fasilitas-fasilitas umum, di masjid, di menasa, di daya, di lembaga-lembaga pendidikan, di perkantoran, di lapangan, ataupun di RTH yang punya Pemko dan lain-lain. Jadi semuanya akan kita tanam terus sehingga betul-betul Kota Langsa itu ya kota yang memang sehat lingkungannya, jadi sejuk dia. Insya Allah. Ini kalau di Langsa kan Pak bukan cuma ada hutan lindung tapi juga ada banyak taman begitu yang dibangun semenjak pemerintahan Pak Marzuki Hamid bersama Pak Usman Abdullah begitu. Nah ini kalau kondisi tamannya sendiri seperti apa? Apakah yang sudah dibangun ini kemudian udah begitu terlantar atau seperti apa keberlanjutannya atau keberlangsungan? Di RTH kita bangun yaitu RTH Hutan Kota Langsa. Itu terletak di Kampung Payabujo Selma, Kecamatan Langsa Baru. Itu luasnya lebih kurang 9,8 hektar. Dan ini dalam 2-3 tahun ini ke depan kita akan kembangkan menjadi 50 hektar. Jadi sehingga RTH ini betul-betul bisa bermanfaat di samping untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, juga bisa untuk tempat wisata di Kota Langsa. Jadi selama ini bagus, ramai orang kunjungi, apalagi di hari-hari libur, dan itu sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Baik, menarik sekali Pak soal ruang terbuka hijau karena memang sekarang seperti menjadi sebuah kebutuhan juga begitu ya bagi warga kota. Baik Pak Marzuki, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut seperti apa, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Urgen Kita saat lagi akan segera kembali untuk Anda. Inilah Indonesia. Adiwarna budaya mengukirnya indah, begitu khas, begitu mempesona. Senyum yang ramah menjadi tahta seakan siap menyambut siapa saja. Disinilah Indonesia. Hari-hari anak negeri mensyukuri anugerah dalam kebersamaan, hidup bersahaja. Kamilah Indonesia. Kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa. Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Urgen Kita. Kita masih membahas Kota Langsa hijau nan ramah. Ya, menarik Pak Marzuki tadi sudah disampaikan soal ruang terbuka hijau
Ini mengingat memang ancaman global warming semakin nyata terasa. Bagaimana keberadaan ruang terbuka hijau ini bisa menjadi salah satu untuk mengantisipasi lah atau mengurangi ancaman global warming. Nah, kalau di Langsa sendiri berapa banyak Pak ya ruang terbuka hijau yang ada sekarang? Ya, sesuai dengan peraturan undang-undangan yang ada, setiap kabupaten kota memang punya kewajiban dia. Itu kalau kabupaten, kalau tidak salah saya itu sampai dengan 40% dari luas wilayah. Sementara kalau kota dia 20%. Kota Langsa hari ini itu sudah punya RTH lebih kurang itu 18% dari luas wilayah Kota Langsa. Dan ini akan kita terus upayakan sampai dengan 20% bahkan bisa lebih. Jadi dengan menanam pohon yang kita galakkan ini, bahkan kita ini ke depan, termasuk juga kita menghimbau para pejabat, para pegawai, para masyarakat, dan juga melalui event-event yang ada, katakanlah misalnya orang mungkin mau berkeluarga, mau pindah ke kampung itu, ya dihimbau terus supaya mau menanam, yang kemudian ini akan memetik hasilnya nanti, yaitu suasana yang dingin, suasana yang nyaman, suasana yang ya enjoy lah. Kalau pemanfaatannya sendiri seperti apa selama ini oleh warga? Ya, luar biasa, sangat menyenangkan kalau kita lihat. Bahkan ada orang-orang yang di luar Kota Langsa, hadir ke Kota Langsa itu melihat RTH tersebut. Bahkan ada yang dari Lokop Serbajadi. Saya pernah bertanya, kenapa dari Lokop Serbajadi ini datang kemari? Padahal di sana kan luar biasa RTH-nya, mungkin hutan-hutannya memang lebih banyak sana. Tapi kenapa datang kemari? Jadi disampaikan bahwa ini sudah ditata dengan bagus, dengan indah. Kemudian ya juga ramai dikunjungi oleh masyarakat, sehingga membuat semangat mereka untuk itu. Apalagi di sana juga ada rumah Aceh. Ada rumah Aceh di sana, itu yang sudah berumur ratusan tahun, dan juga dengan sejumlah peralatan-peralatan benda-benda sejarah di dalamnya, maka pedang, parang, kitab Al-Quran yang sudah ratusan tahun. Inilah merangka untuk meningkatkan ya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya dan sejarah ya daerahnya, bangsanya ya pada masa akan datang. Ya, Pak Marzuki, tadi Anda kan sempat menyebutkan kalau sebetulnya harus ada 40% lah dari kita 20. Baru ada 20% ya? Kota 20 kewajiban. Kewajibannya 20%. Apakah 20%. Itu sudah dipenuhi begitu? Ya, kita sudah 18% dari luas wilayah kita. Tinggal 2% lagi. Tinggal 2% lagi. Apa kendalanya ini belum terpenuhi? Itulah maksudnya kita sedang berupaya supaya bisa sampai 20% insya Allah. Karena apa? Karena ada RTH ataupun hutan-hutan lindung kita itu yang dirambah, ada yang dijadikan kebun, ada yang dipotong kayunya dan lain sebagainya, sehingga berakibat dia ya kurang. Dan alhamdulillah ini sudah ada peningkatan terus setiap saat. Pak Marzuki, berbicara tentang kota hijau kan tentu saja tidak hanya berbicara ruang terbuka hijau ataupun juga pepohonan begitu. Ya. Tapi kan juga ada ancaman-ancaman lain seperti pencemaran maupun juga sampah. Nah, ini seperti apa penanganannya dari pemerintah kota sendiri? Ya, kami penanganan menyangkut dengan sampah ini ya sering kita membuat gotong royong. Itu untuk 1 bulan sekali itu kita ajak para pegawai dan pejabat biar bersamalah dengan masyarakat. Kita pilih satu kampung di mana kemudian di kampung itu masyarakat keluar bersama dengan para pegawai, ya kita bersihkan paret-paret, kemudian sampah-sampah yang ada, kemudian kita berikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat dan juga perangkat-perangkat kampung supaya disosialisasikan kapan nih waktu buang sampah, di mana harus buang sampah, apa ancaman-ancaman kalau sampah, apalagi sampah plastik. Ini sangat berbahaya. Sering kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau sampah plastik ini tidak menjadi perhatian kita semuanya, ini sangat berbahaya ke depan. Kenapa? Karena ada hasil penelitian internasional. Itu Universitas Georgia Amerika Serikat itu sudah mengeluarkan hasil penelitiannya itu pada tahun 2015 bahwa dalam lautan Indonesia itu ada 187 juta ton. 187 juta ton sampah plastik yang sudah berada di dalam lautan Indonesia. Indonesia nomor 2 terbanyak sampah plastiknya di dunia. Kemudian nomor 1 adalah Cina. Ya. Jadi ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ikan-ikan itu nggak bisa berkembang lagi karena habis itu permukaan laut itu dengan
sampah plastik. Baik. Jadi jangankan nggak ada uang nanti, mungkin ada uang pun nggak makan ikan lagi kita. Kalau kondisi ini tidak berubah, maka penting persoalan kebersihan, persoalan sampah plastik ini mendapat perhatian semua pihak. Nah, ya, Pak Marzuki tadi Anda kan sempat menyebutkan kalau di Langsa itu sedang digalakan lah budaya gotong royong. Nah, Ya. ini apakah memang sudah dimasukkan dalam kebijakan menjadi program dari pemerintah untuk menggerakkan gotong royong masyarakat ini? Ya, program memang. Jadi program dengan melibatkan para pegawai dan juga perangkat kampung serta masyarakat yang ada di kampung-kampung yang kita gilir itu sebulan sekali. Itu juga ditambah dengan program-program kampung sendiri yang dibuat juga tiap bulan kita himbau demikian supaya sehingga berkelanjutan itu. Kenapa kami menggunakan sebuah strategi dengan gotong royong ini supaya bersih kampung-kampung kita, daerah kita, Kota Langsa itu, karena memang kami melihat bahwa Kota Langsa ini dibangun itu bukan dulunya itu oleh nenek moyang kita, bukan dengan anggaran yang sudah tersedia yang besar. Nggak ada APBN dulu, nggak ada APBA dulu, nggak ada dana kampung dulu, nggak ada APBK dulu, nggak ada traktor dulu, nggak ada beko dulu. Tapi orang-orang tua kita dulu, pendahulu-pendahulu kita dulu adalah bisa menata pemukiman, bisa membuat sawah, bisa membuat kebun, bisa membuat sungai, saluran, dan lain sebagainya. Adalah dengan swadaya, gotong royong, bahkan sambil melawan penjajah dulu. Mereka mempersiapkan kebutuhannya. Tapi kita sekarang ini dengan dana yang besar, dengan fasilitas yang lebih lebih banyak, beko sudah ada, traktor dan lain sebagainya. Jadi sarana anggaran juga yang banyak. Saya pikir seharusnya akan lebih mampu kita mengelola dan membuat perubahan-perubahan dimanapun kita berada. Pak Marzuki, terkait dengan peningkatan pengelolaan kebersihan lingkungan. Nah, ini program apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan atau yang sedang atau yang akan dilakukan nih? Apakah sudah ada misalnya kanun-kanun khusus begitu atau seperti apa perhatian dari pemerintah? Kebijakan kita yang pertama adalah kalau ada orang yang membuang sampah sembarangan, itu sebenarnya bisa dikenakan sanksi, hukuman dia. Hukuman denda atau hukuman kurungan. Begitu juga menyangkut dengan kalau ada yang potong yang potong pohon misalnya tanpa seizin dari pemerintah Kota Langsa, itu juga bisa diberikan hukuman. Begitu juga membangun ada fasilitas-fasilitas tidak sesuai dengan RT RW misalnya, itu melanggar kebijakan-kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah Kota Langsa, itu bisa diberikan sanksi dan hukuman. Jadi ini kita sosialisasikan terus kepada masyarakat supaya bisa dilaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah kita gulirkan itu, yang juga berangkat adalah dari aspirasi masyarakat. Pak Marzuki, Kota Langsa kan memiliki potensi hutan lindung, terus kemudian ada ruang terbuka hijau. Nah, ini seberapa penting sih menjaga keberadaan hutan-hutan ini atau ruang terbuka hijau ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak Marzuki, kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Ureng Getanyo akan segera kembali. Inilah Indonesia. Adiwarna budaya mengukirnya indah, begitu khas, begitu mempesona. Senyum yang ramah menjadi tahta seakan siap menyambut siapa saja. Disinilah Indonesia. Hari-hari anak negeri mensyukuri anugerah dalam kebersamaan, hidup bersahaja. Kamilah Indonesia. Kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa. Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Ureng Getanyo. Pak Marzuki, Kota Langsa ini kan dikenal sebagai salah satu daerah di Aceh yang memiliki potensi hutan mangrove yang cukup luas lah. Nah, ini seberapa penting sih keberadaan dari hutan bakau ini? Ya, jadi yang pertama hutan bakau itu bisa menjaga keseimbangan alam khususnya di Langsa dan sekitarnya. Kemudian juga ini bisa berpotensi ekonomi, artinya bisa menjadi objek wisata. Bahkan ini kita proyeksikan ke depan itu menjadi ya tempat riset penelitian dalam bidang mangrove. Karena sangat langka sudah hutan-hutan mangrove kita. Jadi alhamdulillah di kota itu masih ada sekitar ya 7 sampai dengan 8 ribuan hektar di Kota Langsa. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pusat pengembangan dan juga riset, kemudian juga menjadi tempat wisata. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa nih Pak Marzuki untuk menjaga hutan mangrove di Kuala Langsa itu? Ya, jadi kami buat sebagai destinasi wisata, sehingga kalau banyak orang mengunjungi situ, secara otomatis itu sudah terawasi. Tapi fasilitas-fasilitas yang kita buat seperti jalan setapak itu tidak merusak hutan mangrove kita. Bahkan kita tahun 2018 insya Allah ke depan kita akan bangun sebuah tower mangrove itu. Tower mangrove itu ya tingginya sampai dengan 40 meter, kemudian miliaran rupiah itu kemudian anggarannya, dan juga itu ada 4 fungsi di situ. Fungsi yang pertama adalah itu bisa tempat wisata, duduk santai kita, ada meeting room di situ. Kemudian juga yang kedua bisa menjadi dermaga, karena itu memang ada sungai di samping itu. Kemudian juga bisa menjadi jembatan, karena tower itu nanti letaknya adalah mengangkangi sungai yang ada. Jadi kemudian setelah sungai itu bisa dibuat lagi jalan setapak sampai ke laut sana. Kemudian satu lagi adalah ada lampu mercusuar dan juga tulisan Kota Langsa nanti di atas insya Allah. Jadi orang-orang pelaut-pelaut kita itu nggak akan tersesat insya Allah ketika kembali. Kenapa? Karena ada lampu mercusuar dan juga ada tulisan Kota Langsa itu. Jadi ada banyak fungsi dari keberadaan tower hutan mangrove itu nantinya Pak. Memang seberapa besar ini tower yang akan dibangun nantinya Pak? Ya besar, tingginya 40 meter, tinggi 40, kemudian ya lebarnya ya ratusan meter lah. Ini sudah dimulai? Baru perencanaan, baru perencanaan. Kapan rencananya akan dimulai? 2018 insya Allah. 2018. Dan targetnya selesai? Ya 2018 akhir itu insya Allah sudah selesai. Jadi nggak membutuhkan waktu lama? Jadi 2019 insya Allah kita sudah fungsikan itu. Sehingga kita berharap dengan itu akan menambah para pengunjung yang hadir, tambah semangat orang hadir di situ. Karena sekarang ini ada juga dari luar negeri juga datang itu melihat mangrove kita. Karena space-nya itu memang banyak di situ. Jadi apalagi dengan ada tower ini, nanti bisa naik ke atas melihat bagaimana Kota Langsa, bagaimana lautan mungkin dan lain sebagainya. Sehingga ya kita harap itu tambah semangat untuk mengawasi hutan-hutan mangrove yang ada di Langsa itu. Nah, kemarin kan Kota Langsa juga sudah diberikan penghargaan atau apresiasi terhadap keberhasilan dalam menjaga kebersihan dan lingkungan hidup gitu, Adipura. Nah, ini seperti apa proses untuk mendapatkan itu sehingga Kota Langsa diberikan penghargaan itu Pak Marzuki? Ya, jadi memang pada awalnya kita tidak berharap dapat Adipura, tapi kita terus mengajak masyarakat bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menata lingkungan, bagaimana menanam pohon, bagaimana menjaga ya untuk kenyamanan lah, ketertiban dan lain sebagainya. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Jadi hanya sebatas itu. Dengan gotong royong, dengan sosialisasi kita ajak para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana pesan-pesan kita itu bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat. Karena dengan itu mereka akan lebih bisa ya melaksanakan pesan-pesan tersebut lewat sosialisasi yang diberikan via para tengku-tengku ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Tapi kemudian ketika turun tim penilai, itu menilai bahwa Kota Langsa layak mendapat kota sehat, dapat Adipura, ya alhamdulillah, tambah semangat kita. Jadi seperti itu. Jadi kami bukan target untuk menjaga kebersihan dan lain sebagainya itu dapat Adipura, tidak demikian. Tapi Adipura itu ya terserah pemerintah lah.
Kalau emang dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berbuat. Bagaimana menjaga Langsa itu menjadi kota yang sehat sesuai kemampuan yang ada pada kita. Baik, terakhir Pak Marzuki, Kota Langsa sebagai kota hijau, bersih dan juga ramah, apa ya yang harus dilakukan agar ini tetap lestari begitu, tetap terus dijaga, tetap masyarakat memiliki ini bahwa ini punya masyarakat juga gitu. Apa harapan Bapak? Ya, yang pertama ya semua itu harus berkomitmen. Bagaimana supaya menjaga kebersihan. Jadi kalau katakanlah sebagai contoh, kalau misalnya mau berbelanja, belanjalah pada toko, kedai-kedai itu yang bersih dia, yang bisa menjaga kebersihan. Tapi kalau ada toko, ada kedai, paritnya kotor, jorok, sedimennya tinggi, besar, itu jangan belanja di situ. Itu kita ajak seperti itu masyarakat. Begitu juga menanam pohon, kita ajak juga masyarakat bersama, bahkan kita ingin ini mengajak para pegawai dan pejabat. Bagaimana juga bisa menanam paling kurang 1 bulan 1 batang saja per orang. Jadi berarti satu tahun itu sudah 12 batang. Kalau kali mungkin ada 10.000 sudah berapa? Berapa ribu sudah tertanam pohon-pohon. Baik, terima kasih Pak Marzuki Hamid, Wakil Wali Kota Langsa atas perbincangannya. Dan pemirsa, demikian akhir perbincangan Dialog Urang Getanyo hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat. Dan saya Al-Hadi Habibi, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marzuki.